Oke. Dari materi fluida dinamis kemarin ada yang masih belum paham? Coba saya izin share screen. Ada yang masih bingung? Mungkin di mana materinya? Tentang debit, persamaan kontinuitas, atau persamaan Bernoulli. Coba saya kasih waktu sampai 8:10 deh. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, silahkan boleh bertanya. Jadi nggak ada yang mau ditanyakan, berarti udah paham semua nih materi fluida dinamis. Oke lah, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, di GCR udah pada bisa ngeliat belum soal latihan soalnya? Sebentar, coba. Oh, udah ada nih. Coba dibuka dulu latihan soalnya, terus kita bahas bareng-bareng. Udah pada buka semua latihan soalnya? Halo, MIPA 2. Udah, Kak. Oke, udah. Nah, di sini sebentar. Nah, dilihat di sini nomor satunya. Sebuah saluran pipa mengalirkan air dengan debitnya dia 0,6 meter kubik per sekon. Air tersebut keluar dari pipa selama 10 sekon. Terus yang ditanya berapakah massa air. Berarti kalau ada soal kayak gini, cara mengerjakannya gimana? Rumus debit apa kemarin rumus debit? Dia masih ingat? Kali V. Itunya debit apa? Apa namanya? Unsurnya debit. Q sama dengan Q sama dengan A dikali V. A dikali V. Sebentar. Tapi kan di sini dia nggak ada luas penampang. Berarti rumus satunya lagi apa kemarin? I per T. Ya, betul. Berarti Q sama dengan V per T. Q debitnya nih kita ada 0,6 meter kubik per sekon, terus sama dengan V per T-nya 10 sekon ini, sekonnya bisa kita coret, maka V-nya 6 meter kubik. Nah, dari V ini, buat tahu massa air, hubungannya di mana?
V sama massa air apa massa air? Lambangnya. Ayo. Nanti yang aktif selama pembelajaran ini saya akan kasih nilai tambah. Saya catat cepatnya di Pascal ya. Yuk yang lain. Hubungan volume sama massa air. Massa air kan rho. Massa air M. Massa air M. Terus hubungan V sama M itu di mana? Massa jenis, Kak. Ya, massa jenis. Betul. Berarti tahu kan rumus yang ini rho sama dengan M per V. Berarti buat nyari si M-nya gimana? Buat nyari M-nya, berarti dia rho dikali V. Rho dikali V. Nah, di sini kita pakai massa jenis apa berarti? Air. Iya, betul. Karena di sini kan ada nih mengalirkan air. Massa jenis air berapa besarnya? 1000. 1000, iya. Oh iya, ini sambil kita diskusi, sambil kerjain juga ya, nanti saya kasih deadline-nya hari ini jam 3. Nah, berarti ini tinggal 1000 dikali 6. Berarti massa jenisnya 6000 kilogram. 6000 kilogram. Oke, sampai di sini. Ini nomor 1. Sampai di sini ada yang masih bingung dapat 6000 dari mana? Ayo, selain Pascal, ada yang masih bingung? Ajeng masih bingung? Paham, Kak. Oke, paham ya. Yang lain gimana? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, ini dilihat pesawat militer dengan tipe F-18 Super Hornet melakukan latihan rutin mengudara dengan penumpang. Massa total pesawatnya 156.700 kg. Terus udara mengalir melewati pesawat dengan laju 75 meter per sekon di permukaan atas sayap. Terus 70 meter per sekonnya itu di permukaan bawah. Dikasih tahu juga kalau misalkan luas sayapnya itu dia 100 meter pangkat 2. Yang ditanya gaya angkat pesawat. Dan dikasih tahu juga nih kerapatan udaranya 1,2 kg meter kubik. Kerapatan udara apa simbolnya? Ini rho U. Nah, berarti ini kita pakai rumus yang mana nih? Nomor 2. Ayo, coba nih kalau nggak ada yang ngomong, saya coba panggil. Vindi Kurnia Rahayu. Ada Vindi? Wah, nggak ada nih Vindi. Adinda Nabila? Ayo dong yang lain. Berarti coba kita lihat ya yang diketahui. Berarti yang diketahui soal apa aja? Masanya. Masanya dia 156.700. 700 kilogram. Terus, nah si 75 ini
kemarin di PPT permukaan atas sayap, yang di atas sayap itu dia V1 atau V2? 1. Iya, berarti V1-nya 75 meter per sekon. Terus yang berarti yang 70 ini V2 ya. V2-nya 70 meter per sekon. Lalu diketahui apa lagi yang diketahui di soal? Luas sayap. Ya, A-nya berarti 100 meter kubik. Sama rho U-nya dia 1,2 meter pangkat 3. Yang ditanya gaya angkat pesawat, berarti kita pakai rumus yang apa? Kalau misalkan gaya angkat pesawat. Yuk dibuka lagi PPT-nya. Yuk saya tulis sekalian yang di T. Rumus gaya angkat pesawat. Yang di PPT kemarin, ada yang bantu saya? Gimana rumusnya? Kak, Ya, yang ini enggak sih yang F2 dikurang F1 itu? iya betul. Apa Isabel rumusnya? Berarti F2 min F1 sama dengan F2 setengah rho sama A dengan setengah rho A dikali V1 min V2. V1 kuadrat dikurangin V2 kuadrat. Nah, tinggal dimasukin aja. Berapa nih? Ada yang udah ngitung dapatnya berapa? Coba saya tungguin. Jadi ini tinggal kita masukin angkanya setengah, rho-nya 1,2, 1,2, 2, terus A-nya 100, dikurangin 75 kuadrat min 70 kuadrat. Ada yang udah ngitung berapa hasilnya? Coba kita lihat lagi. Kak, saya dapetnya 43.500. Ya, nih si Pascal dapatnya 43.500, satuannya? Newton. Iya, betul, Newton. Selain Pascal, ada lagi yang dapat lain? 43.500 Newton. Yang lain gimana selain Pascal? Kita lihat lagi. Khadijah, udah ngitung Khadijah? Nur Anissa. Nur Anissa udah ngitung? Belum, Bu. Oke. Yang lain? Adrian? Sabar, Kak. Oke. Coba ditungguin. Oke, nomor 2 ini ada yang masih bingung? Ini si masa total pesawatnya jangan sampai kekecoh nih. Jadi kasih tahu masa total pesawat, tapi dia nggak dipakai di soal. Iya, di soal nggak dipakai. Dea sudah dapat ya, jawabannya sama nggak? 43.500. Atau Isabel? Saya iya, sama, Kak. 500. Oke, kalau sama, kita clear jawabannya. Nah, selanjutnya ini nomor 3. Suatu zat
cair mengalir pipa seperti gambar di bawah ini. Nah, ini penerapan hukum apa di PPT kemarin? Kalau gambarnya kayak gini, persamaan, ada yang masih ingat? Kontinuitas bukan? Ya, betul, kontinuitas. Kontinuitas. Dikasih tahu A1-nya 10 cm kuadrat, terus A2-nya 4, sama laju yang di V2-nya 4 meter per sekon. Yang ditanya V1, berarti gimana caranya kalau kontinuitas kemarin? Ya, saya yang nulis, kalian dikte ya. Gimana, Pascal? A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya kita masukin 10 cm kuadrat. Terus V1-nya yang ditanya sama dengan A2-nya 4 cm kuadrat. V2-nya 4. Ini karena sama-sama sentimeter bisa kita coret ya. Berarti V1-nya berapa? V1-nya. Berapa nih? 1,6. Iya, 1,6 satuannya? M per S. Iya, meter per sekon. Jangan lupa nanti pas ulangan atau ngerjain soal-soal lainnya, satuannya jangan lupa. V1, iya benar. Berarti kita dapat nih ya, V1 sama dengan 1,6 meter per sekon. Nomor 3 dia masih bingung. Ini persamaan kontinuitas. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini nomor 4. Sebuah pipa terbentuk seperti gambar di bawah ini. Ini kemarin persamaan apa? Kalau pipanya kayak gini gambarnya? Bernoulli bukan? Ya, betul, Bernoulli. Kemarin rumus Bernoulli apa? Rumus Bernoulli yang panjang itu Yang P1 plus setengah roh iya, V1 kuadrat. V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ini dia 60 kilopascal ya. Ini ditambah ini di sini. Nah, di ini ceritanya dia yang luas penampang besar nih, dia menyentuh lantai. Jadi H-nya 0. Berarti gimana? Satu KPA berapa Pascal? KPA itu apa? Kilopascal. Berarti 1 kilopascal berapa Pascal? 1000. Iya, betul 1000. Di sini kita tulisnya 10 pangkat 3 aja ya. 10 pangkat 3 Pascal. Berarti di sini 60.000 ditambah, ini pakai massa jenis apa? Kalau nggak ada, iya betul. Air, berarti 1000, V1-nya, oh kita list dulu deh yang diketahui biar nggak bingung. Ini kita anggap ini 1, terus ini kita 2. Berarti A1-nya kan
10 cm kuadrat. Terus A2-nya 5 cm kuadrat. Ini yang 80 ini dia H2. Kalau dijadiin meter, jadinya berapa? 0,8. Iya, betul. 0,8 meter. Bila tekanan pada pipa besar 60 kilopascal, berarti P1-nya tadi P1-nya itu 60 kPa dan kecepatan aliran air berarti V1-nya 2 meter per sekon. Berarti ini langsung aja ya, 4. Tahu kan 4 dari mana? 2 kuadrat. 4. H1-nya karena dia 0, di sini langsung 0 aja. 0 sama dengan P2 ditambah tengah kali 100. V2-nya belum ada. V2-nya belum diketahui. Nah, V2-nya dapat dari mana nih? V2 kita butuh satu komponen lagi nih, V2. V2-nya belum ketemu. Dari mana nih? Dari mana? Kak, kalau pakai akar 2 kali GH bisa nggak, Kak? Akar 2 kali DH. Itu rumus V di tangki kan? Yang di teorema Torricelli. Itu khusus buat tangki. Kalau tangki bocor. Jadi nggak bisa dipakai di sini. Yuk, kita butuh V2. V2 dapat dari mana? V2-nya belum diketahui. Ayo, ada yang tahu V2-nya dapat dari mana? Pakai rumus yang Bernoulli tadi, yang kan ada kan di soal dikasih tahu nih, ada A-nya, ada A1, ada A2, ada V1-nya. Berarti kita pakai rumus yang Yang A1V1 itu, Kak. iya, betul. A1 iya. V1 sama dengan A2 V2. Maka dapatlah V2-nya berapa? Coba dihitung dulu. V2 dapatnya berapa? Empat bukan, Kak? Ya, betul. 4 meter per sekon. Jangan lupa satuannya. Berarti ini tadi langsung aja ya, P2 ditambah setengah dikali rho-nya 1000, V2-nya kita langsung kuadratin 16 ditambah 1000 rho-nya, terus gravitasinya kita pakai yang 10 dikali H-nya, ini tadi yang H2-nya 0,8. Berarti ini berapa? 60.000. Yuk ditambah berapa lagi? Yuk lanjutin saya yang nulis. Tadi 4 ya? 2000. 2000 kan 0, berarti langsung aja sama dengan P2 ditambah 8.000. 8.000 ditambah 8.000. 8.000. Berarti di sini kita lanjutnya 62.000 sama dengan P2 ditambah 16.000. Berarti P2-nya berapa?
V2. 46.000 Iya, betul. 46.000 satuannya Pascal. Kak, kan tadi ini masih lihat P1-nya masih kilopascal. Berarti yang ini satuannya, nah yang si 46.000 ini satuannya masih kilopascal. Ingat ini masih kPa. Kak, kan itu kan 60.000-nya udah diubah ke Pascal, Kak. Kalau misalnya diubah ke kilopascal berarti jadinya 46 dong. Oh iya 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 benar 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 benar. Oh iya maaf maaf. Iya betul tadi kata si Pascal. 46 Pascal ini Pascal. Terus kalau misalkan kita mau ubah ke kilopascal jadinya 46 kPa. 46. Iya betul. Nih, ini jawabannya. Ada yang masih bingung? Nanti kalau misalkan ada soal lain atau pas ulangan, nanti nggak dikasih tahu juga nih V1-nya. Boleh pakai rumus yang tadi, Bernoulli tadi. Apa kontinuitas yang 1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Oke, nomor 4 ada yang masih ingin ditanyakan? Farel, ada yang masih bingung, Farel? Sudah jelas. Oke, kalau udah jelas. Yang lain? Udah ya, kalau misalkan belum, nanti ngomong aja. Ini saya clear dulu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini ada, nih dilihat dulu suatu bak air mengalami kebocoran seperti gambar di bawah ini. Terus yang ditanya dia, air yang keluar akan jatuh tanah setelah menempuh waktu, berarti yang ditanya dia T, yang teorema Torricelli kemarin. Waktu T. Kemarin yang tangki bocor ada 3. Rumusnya ada yang masih ingat apa aja? Yang kan ada V, terus ada T, sama ada jarak. Yang V rumusnya apa? Akar 2GH bukan, Kak? Yang Akar 2GH. Terus yang T? Akar 2H2 per G. Akar 2H2 per G. Terus yang X untuk mencari jarak? 2 akar H kali H2. Sebentar. Gimana tadi yang X? Sama dengan 2 akar H dikali H2. H2. Nah, kalau dilihat dari gambarnya nih, berarti kita pakai rumus yang mana? T bukan, Kak? Ya, rumus T. Kalau misalkan kita pakai rumus T, berarti sebentar. Ini H-nya diketahui 1 meter. Terus dia tinggi dari si dasar ini, tinggi si tiangnya dia 4 meter. Sedangkan T kita perlu H2. Dia H2-nya nggak dikasih tahu karena tinggi awal sampai bawahnya dia nggak diketahui. Jadi otomatis ini dia bocornya nggak di bawah banget. Jadi kayak ada jarak gitu. Kan kemarin H2-nya di sini kan, ini H2. Berarti gimana? Kita pakai rumus gimana? Pakai rumus apa? Kan kemarin di PPT itu dari atas sampai bawah itu kan dia H1. Terus dari dasar sampai tempat bocornya dia H2. H2. Terus yang dari tempat bocor sampai atas
Ada yang masih ingat rumus X sama dengan V dikali T? Ini rumus apa? Kan ada di X-nya diketahui nih 2 meter. Terus T-nya yang ditanya, berarti kita butuh V. Ini rumus GLB di kelas 10. Nah, berarti buat dapat V-nya kita bisa pakai yang ini nih, yang akar 2GH. V sama dengan 2GH. Berarti V-nya berapa? 2 dikali 10. H-nya 1. H-nya 1 dikasih tahu soal 1. Berarti V-nya akar 20. Akar 20 berapa? 2 akar 2 5. akar 5. Ya, 2 akar 5. V-nya sama dengan 2 akar 5. 2 akar 5. Nah, kita dapat V-nya. Bisa. Kita dapat V-nya, kita masukin ke rumus yang ini tadi. Yang X sama dengan V dikali T. X-nya ada 2, V-nya kita dapat tadi 2 akar 5 dikali T. Berarti T sama dengan 2 per 2 akar 5. Jawabannya berapa? 1 per akar 5. 1 per akar 5. 1 per akar 5. 1 per 5 akar 5. Iya. 1 per 5 akar 5. Ada yang masih bingung dapat dari mana ini? 5 sekon. Coba dilihat dulu nomor 5, ada yang masih bingung. Ini udah pada tahu kan ya gimana caranya dapat 1 per 5 akar 5? Ini tinggal dikali sama rasionalnya, 2 akar 5 per 2 akar 5. Maka dapatnya nanti 1/5 akar 5 sekon. Oke, nomor 5 ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke masih 839. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini nih, air mengalir melalui pipa ventrimeter. Nah, ini ventrimeter apa nih? Yang dengan manometer atau tanpa manometer? Tanpa, Kak. Tanpa, iya betul. Kalau yang tanpa, kemarin rumusnya apa? Tanpa dia karena nggak ada lengkung U-nya di atas ya, makanya harus hafal juga gambarnya yang tanpa, yang mana, yang dengan yang mana. Di sini kita harus dulu deh yang diketahui, jika penumpang 1 dan 2 berturut-turut adalah 5 cm kuadrat dan 4 cm kuadrat, kecepatan pada A1-nya, yang ditanya kecepatan pada A1, terus diketahui juga gravitasinya 10. Ini H-nya 45 cm. Berarti sebentar kita listnya di sini deh. A1-nya 5 cm kuadrat. Kalau jadiin ke meter berapa? 0,05.
Yuk, kalau jadi meter, sentimeter kuadrat. Berapa 5 cm kuadrat kalau dijadiin meter kuadrat? 0,005 bukan, Kak? 0, 0,05, 0 itu ya kali ya? 5 kali 10 pangkat 5 kali 4 ya, 10, Kak? Kak. Iya. ya betul, 5 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Terus yang ini berarti sama ya, 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Oke. Terus G-nya 10 meter per sekon. H-nya 45 cm. Kalau ke meter 0,45. 0,45 meter. Oke, udah di list. Berarti kemarin rumus yang venturimeter tanpa manometer apa? Akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Sebentar, berarti akar 2GH per A1 kuadrat ya? A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Bener nggak begini? Bener nggak sih? 2GH, iya betul. Nah, berarti kita tinggal masukin, berarti berapa nih? Akar 2 dikali 10 dikali H-nya tadi 0,45. 0,45 per A1-nya yang tadi yang 5 kali 10 pangkat Min 4. min 4 kuadrat per 4 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Ini min 1. Ini sebenarnya bisa kita coba. Kalau misalkan ini dicoret, sama kan? Pada setuju nggak? Bisa nggak kalau yang 10 pangkat min 4 kuadratnya dicoret? Bisa, Kak. 10 pangkat Bisa, min Kak. 4, 10 pangkat min 4. Berarti ini min 1. Berarti sebentar, ini kita turun dulu kali ya. Nggak bisa turun. Di sini kita lanjut ke sini ya. Kita lanjut ke sini biar space-nya banyak. Berarti V1 sama dengan berapa tuh? 2 kali 10 kali 0,45. 9, Bang. 9 per 1,25 kurang 1. 1,25 kurang 1. Atau yang gampangnya gini aja, yang 25, 5 kuadrat kan 25. Terus 4 kuadrat itu 16. Min 1. Oh ya sama aja ding. 9 per satunya ini berapa berarti? 16 per 16, iya kan? Iya, Kak. Iya, berarti jadinya 25 per 16 dikurangi 16 per 16. Berapa? 19. 9 per 16. Ini bisa kita coret 9-nya. Paham kan kenapa dicoret? Kan ini pembagian, jadi dibalik gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Ya, paham. Berarti V1-nya berapa Akar nih? 16 itu Akar 4. Iya, betul. Satuannya M per S. meter per sekon. Oke, nomor 6 jawabannya berarti 4 meter per sekon. Masih bingung?
Cangkaman ini udah dihapus. Oke, nomor 6 kita lanjut ke nomor 7. Mau nomor 7 atau nomor 8 dulu nih? Sama aja sih. Nah, suatu bejana berisi air. Nah, ini baru nih. Kita list dulu deh, ketahui. Si 145 cm ini, dia apa? Berarti H1, H2, atau H1. H1. Kalau jadiin ke meter, 1,45. 1,45. 1,45. Ini koma ya, 45 meter. Yang 20 ini berarti dia H2. Ya, H2. Kalau jadiin ke meter berarti dia 0,02 ya? Iya, 0,2. 0,2 meter. Berarti H sama dengan, kan rumus si X apa rumus si X? 2 kali akar H kali H2. Oh iya, 2 kali H dikali H2. Berarti kita butuh H. H-nya berarti, sebentar. Oh iya, berarti H-nya si H1 kurangin H2. Berarti berapa tuh? 1,45 dikurangin 1,25. 0,2. Ya, berarti H-nya 1,25. Berarti ini kita masukin aja. Ini X. 2 H 1,25 dikali H2-nya berapa nih? 0,2. Berarti berapa nih jawabannya? 1. Iya, 1 satuannya meter. meter. Nah, nomor 7 hasilnya X sama dengan 1 meter. Oke, nomor yang terakhir. Sebentar. Nah, lihat dulu nih, sebuah tangki terletak pada lantai datar. Tangki diisi air setinggi 20 meter, dan pada dinding tangki dibuat 2 lubang, A dan B seperti gambar berikut. Jika A sejauh X dan B sejauh Y, tentukanlah nilai X dibanding Y. Dan ini kita pakai rumus apa? Perbandingan X. Ya, perbandingan X. Berarti tadi yang kayak nomor 7 tadi kan X, apa namanya, rumusnya 2, jelek-jelek. X 2 H dikali H2. Berarti kita lihat dulu nih, kita lihat satu-satu ya. Ini A, ini A, ini B. Berarti yang ini dia ini 20 meter. Berarti gimana ya cara tulisnya? Berarti HA-nya berapa? Kita mulai dari mana dulu nih? Yang A atau yang B dulu? Jadi A. B aja dulu, Kak. Oke, HB. Berarti HB-nya berapa? Sama H2B. Ini kan 20 nih, terus si B-nya di sini.
Berarti H2B-nya berapa? 2. 2. Ingat kemarin kalau misalkan H2 itu dari dasar sampai tempat dia bocor, itu H2. Berarti kalau misalkan si H2B-nya itu 2, berarti si HB-nya 18. 18. Nah, kita dapat nih si B-nya. Berarti sekarang kita tinggal si A. Berarti ini HA sama H2A. H2A-nya berarti berapa? 16 bukan sih, Kak? Berapa? 16. 16 berapa? Bentar, Ayo. bentar, Kak. Atau kalau misalkan bingung, dilihat dari H-nya aja nih. H-nya kan dia dari atas sampai tempat dia bocor ini berapa nih si HA-nya? 2. 2. Berarti H2A-nya H2A 18. 18. Iya, betul. Ingat ya, si H itu dari atas sampai tempat bocor, sedangkan H2 itu dari bawah sampai tempat dia bocor. Terus H1-nya itu ketinggian seluruhnya. Nah, berarti karena kita dapat nih unsur-unsurnya, tinggal kita masukin aja. Kak, Terus, maaf. apa? Itu kan dia 18 ya, Kak? Iya. Berarti dia dari yang H2-nya itu dari yang bocor sampai sampai yang ke H2-nya B juga dong, Kak? Nggak nyampe atasnya B doang? Nggak ke HB-nya doang? Gimana? Bisa notet nggak? Hah? Nggak Ini tahu, Kak. kamu nanya yang mana? Yang A Yang- atau yang B? Yang H2A. H2A, ya. H2A. H2A itu kan dari yang tanda panah A ini kan? Ini, iya, ini. Itu sampai bawah, sampai Iya, bawah sampai tangki. bawah. Benar, sampai bawah. Karena kan ditanya dia perbandingan, bukan. Jadi kayak ibaratnya, gimana ya? Ibaratnya di jarak di sini, di A sama di B itu berapa. Jadi bukan yang B-nya itu dikurangin gitu. Jadi dari bocor sampai bawah. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, Kak, oke. Makasih, Kak. Ya, berarti kita tinggal, oke kita lanjut, tinggal kita masukin, berarti 2 akar H-nya, yang ditanya X, berarti ini yang X itu yang A. Berarti berapa nih untuk yang A? 2 dikali 18 dibanding 2 akar H-nya untuk yang B itu tadi 18, HB-nya, H2-nya untuk yang B itu 2. Berarti berapa nih perbandingannya? 1:1. 1:1. Ya, betul. 1:1. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nomor 8, ada yang masih bingung? Gimana? Ada yang masih bingung dari keseluruhan nomor tadi? Coba ya kita lihat lagi ke atas. Adakah yang masih bingung? Kalau enggak kita sepakatin deadline deh, karena udah dibahas semua. Mau datanya kalau hari ini jam 12 gimana? Pada oke? Jangan, Kak. Kak, Nggak jangan apa-apa, jam 12 Kayak juga, tadi Kak. aja. Jam 2 aja, Kak. Enggak, jam 3 aja nggak apa kayak tadi. Malam ini juga nggak apa, Kak. Iya kan nggak apa malam ini. Jam
jam 3 deh, kayak kesepakatan awal gimana? Iya Kak, boleh Kak. Jadi deh. Berarti ini butuh rekamannya atau enggak nih? Boleh Kak. Butuh Kak. Oke, pembahasan soal ini kalau misalkan ada yang masih bingung, nggak? Atau udah cukup? Atau dari materi yang sudah dinamis kemarin? Kita stop share dulu, oke. Sama stop record.